Apa itu dayus ya Rasul? Kata sahabat, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang tidak risau, yang tidak geram, yang tidak marah, yang tidak galau, menengok anak bininya keluar rumah dalam keadaan telanjang. Itu risaunya doang nengok anak bininya tuh pakai daster keluar rumah. Ini khusus pula untuk laki-laki ini. Yang kedua tadi itu perempuan. Henteng-henteng saja dia nengok anak gadisnya pakai baju ketat keluar rumah, tak pakai jilbab. Tak ada risau orang tua, tak ada risau ayah tu, tak ada risau kepala keluarganya. Mau pakai apa? Bininya keluar rumah lantaklah pakai baju tidur, pakai daster, menjemur kain, pakai daster singkat, menyapu halaman, tak berhijab. Tak risau lagi ini, inilah dayus gelarnya, kata Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ala kulli hal, setiap keadaan kita. Apapun keadaan kita hari ini, puji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keadaan kita tidak memuji Allah. Sehat puji Allah, sakit puji Allah, mendapat nikmat yang lebih puji Allah. Apapun keadaan kita, puji Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Mari sama-sama kita sejenak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat kita ini dikirimkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga selawat-selawat kita ini, nama-nama kita dikirim oleh Allah ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul kenal dengan kita siapa yang sering berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
selamat kita yang dari rumah kita, dari masjid kita ini dikirimkan oleh Allah ke makam baginda Rasulullah SAW, dan sehingga cepat kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kajian yang singkat di subuh Jumat yang mulia ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengingatkan kita kembali untuk kebaikan, semoga bisa menambah ilmu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di subuh yang mulia ini, 3 manusia yang tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat nanti. 3 golongan manusia yang tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Salah satu la yanzuru ilallah azza wa jalla ilaihi yaumal qiyamah. Ada 3 tipe manusia, tipe orang, 3 kejahatan tipenya, perilakunya yang tidak, kalau jika dibuat yang 3 ini sebelum dia bertobat, maka di hari kiamat Allah tak memandang dia. La yanzuru ilallah, Allah tidak memandang orang ini di hari kiamat, diabaikan Allah saja. Artinya kalau Allah mengabaikan, berarti Allah tak suka dengannya, Allah benci dengannya. Jikalau yang 3 ini pernah berbuat, bertobatlah sebelum mati kita nanti siang, sebelum kita mati nanti malam, sebelum kita mati lusa. Kalau jika ada yang 3 ini pada diri kita, bertobatlah setelah kajian ini. Apa yang 3 itu Ustaz? Al-aqu liwalidayhi, seorang anak yang durhaka ke mak ayahnya. Bicara mak ayah tidak akan ada habisnya. Nak akan selesai kaji itu kalau bicara mak ayah. Panjang di Al-Quran itu, banyak ayat tentang mak ayah kita. Berbuat baik, jangan durhaka, jangan mengatakan banyak. Hari ini bagaimana kita yang sudah soleh dan solehah ini, saya yakin tidak ada yang durhaka ke mak ayahnya. Jangan gitu. Sudah soleh demikian kita hari ini, tidak ada lagi yang durhaka ke mak ayahnya. Tapi bagaimana caranya hari ini kita memuliakannya? Bagaimana cara hari ini kita bisa membuat mak ayah kita tersenyum? Bagaimana hari ini momentum yang sangat luar biasa itu selalu mengalir barokah doa mak ayah kita. Kalau yang mengatakan hari ini kepada mak ayahnya, sudah jarang kita, terutama kita di dalam ini. Yang membangkang ke mak ayahnya, apalagi mak ayahnya sudah ada yang dipanggil oleh Allah, tak ada kita lagi. Pengajian kita setiap pekan, setiap minggu, setiap pekannya, acara semua yang kita ikuti, tidak ada luput pengajian itu tidak ada bicarakan mak ayah. Bicarakan terus tentang mak ayah kita. Tapi bagaimana hari ini kita bisa membuat mereka tersenyum? Kalau berkata kasar, kita hari ini tidak ada lagi. Bagaimana caranya kita hari ini bisa menolong mak ayah kita yang telah di dalam kubur? Bagaimana caranya hari ini kita bisa menghormatinya? Bicara mak ayah tidak akan pernah habisnya. Bahkan kalau kita terus bisa kita menangis. Tidak ada bisa-bisa kita yang bisa kita ganti dengan kebaikan-kebaikan mak ayah kita. Bahkan posisi mak ayah kita setelah Allah di dalam Al-Quran. Jangan sekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada mak ayah kalian. Nah, ini ayat yang sangat luar biasa untuk kita ambil hikmahnya. Kata berbuat baiknya yang kita ambil subuh yang mulia ini. Apa yang kita ambil berbuat baik kepada mak ayah hari ini?
termasuk mertua kita. Jangan hukum mereka dengan kerinduannya, jangan siksa mereka dengan kerinduannya, karena anaknya jarang menelponnya, jarang menyapanya. Hari ini durhaka itu tidak saja. Hari ini durhaka itu bukan melawan saja. Orang tua mertua yang menahan kerinduannya terhadap anak-anaknya, ini salah satu penyiksaan terhadap orang tua. Termasuk durhaka anak yang jarang menyapa mak ayahnya. Apalagi mak ayah kita ada di ujung batu ini. Jenguklah mereka sekali sepekan. Kalau tidak dapat hari Jumat, dari Ahad, datang. Bawakan makanan kesukaannya. Tanya, mak hari ini memasak apa yang masih hidup mak ayahnya? Apa selera ayah hari ini? Berbahagialah orang tua kita yang hari ini masih hidup orang tuanya, yang masih bisa membuat mereka tersenyum, yang masih bisa menanyakan, mak mau makan apa? Mak hari ini mau buah apa? Mak mau masakkan apa? Yang hidup orang tuanya di ujung batu nih, yang jauh dia saya bilang tadi telepon. Jangan siksa mereka menahan kerinduannya, jangan siksa mereka. Kenapa ini disampaikan? Banyak terbukti, banyak pembuktian. Yang durhaka hari itu bukan melawan secara bibir, tetapi cara menyapa mak ayahnya. Kapan? Lalu ke puasa Ramadan. Yang ada kuburannya orang tuanya di sini ziarahi. Doa terbaik untuk mak ayah kita. Buat mereka tersenyum. Karena Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku ingin melihat Allah tersenyum kepadaku. Bagaimana caranya ya Rasul? Kalau hari ini pertanyaan ini diajukan ke kita, tak tahu kita cara menjawabnya, maka penting juga pikiran kita memikirkan bagaimana Allah tersenyum kepada kita. Rasul menjawab, ya Umar, kalau engkau ingin tersenyum kepada karena engkau ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, maka buat senyum di wajah ibu. Masya Allah. Mudah. Kalau ingin engkau melihat Allah tersenyum kepadamu, buat senyum di wajah ibu, kata Rasul. Bagaimana caranya agar Allah tersenyum? Buat senyum di wajah ibu. Bagaimana cara membuat ibu kita tersenyum? Perbaiki kata-kata kita. Antarkan makanan kesukaannya. Kalau hari ini seorang anak bertanya kepada maknya atau ke ayahnya, kami besok mau datang dengan anak-anak mak, ya, apa yang mau dibawa? Terkadang kalau seorang orang tua tidak akan dijawabnya, apa yang terbaik saja. Itu yang membuat dia tersenyum kepada kita. Itu yang membuat hatinya senang kepada kita. Inilah kiasan senyuman Allah. Kalau Allah sudah tersenyum kepada kita, maka keberkahan akan datang kepada kita. Dan salah satu perusak, dan salah satu membuat rumah tangga kita tidak aman, salah satu perkara yang tidak baik hubungan kita dengan mak ayah kita, dengan mertua kita. Salah satu membuat orang rumah tangga kita tidak baik. Mengapa orang tua itu nomor 2 setelah Allah? Doa saja Rasul mengatakan, kalau Allah sudah tak ridho dengan kita, maka pangkalnya dari orang tua. Ini hadis yang populer, hadis yang sahih. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Kalau hari ini mak
malaikat tersebut. Berhenti. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa berhenti campur malaikat menazam orang tua yang di dalam kubur itu? Anaknya sedang bersedekah atas nama orang tuanya. Diselamati orang tua kita pun masih bisa kita membuat kebaikan. Terus buat kebaikan untuk mak ayah kita yang telah dikubur. Barangkali mak ayah kita sedang disiksa, ringankan siksaannya dan sedekah anaknya yang soleh dan soleh. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka ke mak ayah yang tak sempat bertobat, tak sempat meminta maaf, mati dia, besok Allah tidak akan pandang anak ini. Kalau ingin tahu ciri-ciri anak yang durhaka ke mak ayahnya saat belum dapat minta maaf, mati dia, mati atau mak ayahnya duluan. Maka salah satu, kalau ingin menengok, menangisnya menjadi-jadi. Kalau ingin tengok ada masalah antara orang tua dengan anaknya, mati orang tuanya, menangisnya ngawung-ngawung, tak ngawung-ngawung, mau selentah-selentah, menjadi-jadi, bahkan kain itu tonturin juga. Ini ada masalah dengan orang tuanya. Kalau ingin menengok, kalau bapak ibu pernah berjumpa anak yang menangis ketika mak ayahnya matinya, menangisnya menjadi-jadi, aneh, hasratnya tak sampai, minta maafnya belum terkejar, keburu mak ayahnya mati. Ini hati-hati, jangan ada di antara kita ini lagi hari ini sifat yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat itu wal mar'atu mutarajjilah. Apa itu wal mar'atu mutarajjilah? Perempuan yang menyerupai laki-laki atau khusus ibu begonya. Apa yang diserupai laki-laki? Pertama, pakaian. Pakaian ini sangat vulgar. Memakai celana lepis, lumrah keluar rumah. Tapi sekarang orang jarang orang pakai celana lepis. Ibu-ibu yang baju ketat sepatu laki-laki, yang masih ada pakai baju kaos belum dengan pendek, suaranya yang kuat-kuat, pokoknya seperti laki-laki. Wal mar'atu mutarajjilah. Kalau pernah melakukan itu, bertobatlah, mulai pakaian yang bagus, mulai pakaian yang baik-baik. Pengajian terus. Masalah pakaian ini urgen sekali, kewajiban kita. Wajib. Mau sholat dia, mau tidak, seorang perempuan itu pakaian wajib menutup aurat. Hari ini kan begitu, alasan hati orang elok Ustaz. Tidak ada kaitannya hijab dengan hati. Mau busuk hatinya, mau tidak, hijab mah wajib. Sama dengan sholat, mau buta, mau potong tangannya, kakinya, kewajiban sholat tetap wajib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Wal mar'atu mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki, jangan pernah rasanya bertobat. Apa yang ini pekerjaan laki-laki sebetulnya ini. Ini yang dalam konteks yang merusak akidah. Ini tidak panjang keterangannya saya buat. Pokoknya ada yang perempuan itu menyerupai laki-laki, bertobatlah. Segi pakaian yang utama, memakai celana pendek, baju, jangan lagi, bertobatlah. Pakai hijab sesuai, sinkronkan, pakai, hargai diri kita. Hari ini yang banyak melecehkan pribadi perempuan itu sendiri, yang melecehkan dirinya. Ulama kita pernah memberikan sebuah contoh kebaikan, ibarat dua permen yang satu dibuka, dijatuhkan, permen yang satu tidak dibuka. Ini perumpamaan sangat mustahil sekali. Orang akan memilih permen yang masih berbungkus. Orang akan menengok permen yang masih dibungkus. Bawalah ke diri
kita, ajarkan ke anak kita. Menyambung yang kedua, lima wal mar'atu karjilah ini, perempuan yang menyerupai laki-laki, menyambung ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu orang yang tidak dipandang oleh Allah dari kiamat, dan yaitu dayus. Apa itu dayus ya Rasul? Kata sahabat, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang tidak risau, yang tidak geram, yang tidak marah, yang tidak galau, menengok anak bininya keluar rumah dalam keadaan telanjang. Itu risaunya doa nengok anak bininya tuh pakai daster keluar rumah. Ini khusus pula untuk laki-laki ini. Yang kedua tadi itu perempuan. Henteng-henteng saja dia nengok anak gadisnya pakai baju ketat keluar rumah, tak pakai jilbab. Tak ada risau orang tua, tak ada risau ayah tu, tak ada risau kepala keluarganya. Mau pakai apa? Bininya keluar rumah lantaklah pakai baju tidur, pakai daster, menjemur kain, pakai daster singkat, menyapu halaman, tak berhijab. Tak risau laki ini, inilah dayus gelarnya, kata Rasul. Ini laki-laki yang demikian, kepala rumah tangga yang tak menegur anak bininya ini, maka besok tak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Hati-hati. Terkadang hari ini kita terlihat soleh mata orang lain, tapi tak mau berdakwah ke anak bini. Ke masjid baju cantik, pakai baju koko, berjubah, berpeci, tapi anak di rumah, anak bini masih centang perenang keluar rumah. Ini teguran untuk kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Dakwahkan. Masalah pakaian ini sangat luar biasa. Dosanya ketika seorang perempuan itu, istri, ketika dia keluar rumah tanpa berhijab, 4 yang diseretnya ke neraka. Bukan ibu saja. Ompek laki-laki yang terbawa berdosa, bertamu lakinya berdosa. Kalau ibu menampakkan kepala rambut ibu ke orang lain. Kedua, orang tua ayah kandungnya. Ketiga, abang laki-lakinya. Keempat, anak kandung laki-lakinya berdosa. Tak perempuan saja yang berdosa, 4 laki-laki yang digeret ke neraka. Kalau ibunya yang berdosa, taklah situ. Ini suaminya soleh, ayahnya soleh, anaknya soleh, kegeret juga. Jangan buat kami ini berdosa. Nih, dayus. Jangan mau kita dibuat gelar oleh Rasulullah. Dakwahkan. Dari kecil dakwahkan, jangan mudah besar, sulit. Sulit nanti merubahnya. Kalau dah SMP, SMA dia sulit merubahnya. Kalau dia di sekolah pesantren, dia jelas dia berhijab. Dan sejak kapan? Sejak dini mungkin, sejak memakaikan pakaian keluar untuknya, pakaikan hijab, pakaikan jilbab. Sekarang kan sudah lengkap semua ya. Mau umur berapa bulan pun anak kita sudah ada jilbabnya. Pakaikan, berikan pakaian yang untuk orang. Kocik Pak Ustaz, jangan bilang sepele, besok payah merubahnya. Ini perkara hijab ini wajib sekali. Jadi yang ketiga ini laki-laki dayus. Ingat itu. Jangan mau kita sebagai orang tua ini menjadi gelar dayus. Siapa dayus itu? Hati seorang suami kepala rumah tangga yang tak geram, tidak risau dia menengok anak bininya keluar dalam keadaan tidak berhijab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ini wasiat untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita dakwahkan dalam keluarga kita, tentang mak ayah kita, tentang perempuan yang ada di rumah kita, dan kita sendiri bisa berdakwah kepada keluarga kita. Makanya dikatakan soleh itu tidak boleh sendiri,
soleh itu harus berjamaah. Makanya kembali kita ke judul yang berapa bulan terdahulu, jadikan keluarga kami ini keluarga yang darul mutakin, keluarga yang semuanya bertakwa ya Allah, semuanya berhijab menutup aurat, tidak berkemungkinan yang ketiga tadi. Menutup aurat ini bukan untuk perempuan saja, laki-laki ada juga di mana saat main olahraga, main takraw, main futsal. Hari ini banyak laki-laki yang soleh, tapi ketika keluar rumah celananya di atas lutut. Salah juga, bukan untuk perempuan saja menutup aurat ini. Hati-hati ini, banyak hari ini laki-laki yang soleh, tapi ketika keluar rumah celananya di atas lutut. Ini salah juga. Ini harus dipikirkan. Carilah pakaian training yang menutup lutut kita sebagai seorang laki-laki. Ini dapat kami sampaikan di subuh yang mulia ini, semoga bermanfaat. 3, untuk kita semua. Semoga bisa kita berbenah diri di hijrah ini. Semoga kita bisa berbenah diri di Muharram di awal ini, semangat masih kuat. Al-Ansor sekarang sudah ramai, kajian subuhnya Masya Allah. Ini akan tumbuh lagi agama-agama yang kekuatan agama untuk kita di rumah tangga kita, sehingga di keluarga kita itu agama diceritakan, tidak luput, tidak ada yang menceritakan agama, kebaikan-kebaikan agama. Terima kasih, mohon maaf bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu